Di suatu zaman yang sangat makmur, hiduplah seorang nenek bersama cucunya Kirana. Mereka hidup di perbatasan sebuah desa dengan beberapa tetangga di sekitar rumahnya. Setiap menjelang tidur, Kirana selalu meminta neneknya bercerita. Nek, ayo cerita sebelum tidur. Baiklah, nenek akan menceritakan cerita berjudul Tajul Muluk. Zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang sangat makmur. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja muda yang sangat bijaksana. Nama raja negeri itu siapa, Nek? Nama raja itu Raja Malik Sulaiman. Selanjutnya, di balik gemerlap dan kemakmuran kerajaan, ternyata ada sebersit duka di hati sang raja, yaitu ia belum mempunyai seorang pendamping hidup. Hingga suatu malam, sang raja meminta kepada seorang perdana menterinya untuk menemui sang pertapa. Hamba menghadap Paduka. Kata perdana menteri. Paman, temuilah sang petapa di gunung paling utara negeri ini. Katakan kepadanya tentang keinginanku ini. Baiklah, akan hamba laksanakan perintah Govinda. Perdana menteri pun menemui sang pertapa dan menyampaikan pesan dari raja. Dengan bekal seperlunya, ia pergi seorang diri dengan mengendarai kuda hitamnya. Wahai anak muda, kamu ini siapa? Maaf kek, hamba mencari seorang petapa. Petapa itu tinggal di gua kaki gunung ini kan? Apakah kakak mengetahui keberadaan petapa itu? Ada perlu apa kamu mencari pertapa? Hamba disuruh oleh raja hamba untuk menemui petapa tersebut dan menanyakan jodoh sang raja. Apakah kakek ini sang petapa itu? Iya, sayalah petapa yang kau cari. Sebenarnya, Malik Sulaiman Syah itu sudah dijodohkan dengan putri Raja Malik Zahara dari negeri jiran. Datanglah ke sana. Kalau begitu, hamba mohon izin. Hamba harus segera memberi kabar gembira kepada Paduka Raja. Tanpa menunggu lama, Perdana Menteri pun langsung menyampaikan pesan itu kepada raja ketika kembali ke kerajaan. Esok harinya, raja pergi dan dikawal dengan pasukannya untuk melamar sang putri. Sesampainya di sana, ia disambut ramah oleh raja negeri jiran. Lamarannya pun diterima oleh sang putri. Kemudian mereka pun menikah. Setelah setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Tajul Muluk. Tajul Muluk tumbuh menjadi pemuda yang berparas cekat dan tutur kata yang sopan. Suatu hari, ia pergi ke hutan diiringi oleh beberapa prajurit. Setelah sampai di tengah hutan, para prajurit segera mendirikan kemah. Tak berapa lama, tampak rombongan pedagang yang akan berjualan di negeri jiran. Rombongan itu dipimpin oleh seorang saudagar muda bernama Aziz. Ia pun mencoba menawarkan dagangannya kepada Tajul Muluk. Berbagai hiasan, pakaian, dan kain pun digelar dengan rapi. Para prajurit menggerubungi Tajul Muluk. Ia membeli banyak perhiasan dan pakaian. Sebuah sapu tangan menarik perhatiannya ketika sedang membolak-balikan kain. Tajul Muluk hendak membelinya. Namun, ketika melihat sapu tangan itu, Aziz langsung menangis. Ternyata, sapu tangan yang hendak dibeli Tajul Muluk merupakan peninggalan terakhir dari adiknya yang bernama Azizah. Mendengar cerita Aziz, Tajul Muluk merasa tertarik dan berniat melamar putri yang memesan sapu tangan tersebut, yakni Putri Saidatul Dunia atau yang dikenal sebagai Putri Saida.
Berkat dukungan dari Aziz, Tajul Muluk pun memberanikan diri untuk menyampaikan niatnya itu kepada orang tuanya. Orang tuanya sangat senang mendengar hal itu dan mengizinkan Tajul Muluk untuk melamar Putri Saida. Setelah mendapatkan izin, Tajul Muluk memerintahkan Aziz dan Perdana Menteri untuk menyampaikan niatnya melamar Putri Saida. Sayangnya, ketika mereka sampai ke istana, lamarannya ditolak. Mendengar hal itu, Tajul Muluk memutuskan untuk datang langsung ke kerajaan jiran dengan menyamar sebagai saudagar. Di negeri jiran, ia ditemani oleh Aziz. Hingga suatu ketika, dagangan Tajul Muluk ingin dibeli oleh dayang-dayang istana. Tajul Muluk memberikan perhiasan serta kain-kain kepada salah satu dayang untuk diberikan kepada Putri Saida. Putri Saida kagum dengan keindahan barang dagangan yang dibeli oleh dayang. Terlebih lagi, ada sapu tangan yang pernah dipesan dengan sepucuk surat. Di dalam suratnya berisi tentang lamaran dari Tajul Muluk kepada Putri Saida. Akhirnya, Putri Saidah pun menerima lamaran tersebut dan memerintahkan dayangnya untuk memberitahu Tajul Muluk. Akhirnya, Tajul Muluk dan Putri Saidah pun hidup bersama selamanya.